Hai semuanya. Kadang dalam hidup, kita sering terlalu sibuk menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Kita ingin orang lain tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, dan apa yang sedang kita perjuangkan. Kita merasa perlu membela diri saat diremehkan, perlu menjelaskan panjang lebar ketika dianggap tidak mampu, atau ingin memperlihatkan dengan kata-kata bahwa kita ini bukan orang biasa. Padahal, seringkali kata-kata justru tidak mampu membuktikan apa-apa. Orang bisa mendengar, bisa mengangguk, bahkan bisa memuji, tapi semua itu hanya sekedar bunyi. Apa yang benar-benar bernilai bukanlah suara yang keluar dari mulut kita, melainkan hasil nyata yang bisa dilihat langsung. Itulah kenapa kalimat sederhana, "Tutup mulutmu, biarkan hasil yang bicara," punya makna begitu dalam. Hidup ini sebenarnya tidak membutuhkan banyak klarifikasi kalau kita benar-benar konsisten. Misalnya, seseorang yang sedang belajar. Dia bisa saja mengatakan pada semua orang bahwa dirinya rajin, tekun, bahkan pintar. Tapi ketika ujian datang dan nilainya jatuh, semua kata itu hilang begitu saja. Sebaliknya, ada orang yang tidak banyak bicara, tapi ketika hasilnya keluar, ia mendapatkan nilai terbaik. Orang-orang otomatis melihat dan mengakui tanpa perlu penjelasan panjang. Itulah bedanya antara orang yang hanya berisik dengan kata-kata dengan orang yang membiarkan tindakannya jadi saksi. Kita juga sering melihat di dunia kerja atau bisnis, ada orang yang sibuk menyombongkan strategi, berbicara tentang ide, bahkan menceritakan hal-hal besar yang katanya akan ia raih. Namun ketika waktunya tiba, tidak ada apa-apa yang bisa ditunjukkan. Orang-orang yang mendengarnya pun lama-lama jenuh, karena kata-kata tanpa bukti hanya membuat telinga lelah. Lain halnya dengan orang yang tenang, yang bekerja diam-diam, yang lebih banyak menunduk sambil mengasah kemampuan. Orang semacam ini tidak perlu meyakinkan siapapun. Begitu hasilnya muncul, orang akan terkejut, lalu dengan sendirinya memberikan apresiasi. Belajar menutup mulut bukan berarti kita menjadi pasif atau tidak punya suara. Bukan pula berarti kita harus diam saja saat diperlakukan tidak adil. Maksud dari menutup mulut di sini adalah mengurangi kebiasaan berlebihan dalam menjelaskan atau menyombongkan sesuatu yang sebenarnya masih kosong. Ada kalanya kita perlu berbicara seperlunya, secukupnya, lalu sisanya biarkan kerja kita yang menunjukkan. Karena pada akhirnya, dunia ini lebih mempercayai apa yang nyata daripada apa yang terdengar. Kata-kata bisa dibuat, tapi hasil tidak bisa dipalsukan. Ketika kita terlalu banyak berbicara, seringkali tanpa sadar kita justru membatasi diri kita sendiri. Misalnya, kita bilang pada orang lain bahwa kita akan sukses dalam 5 tahun. Tentu saja orang yang mendengarnya akan mengingat janji itu. Jika ternyata 5 tahun kemudian tidak ada apa-apa yang kita hasilkan, orang lain akan menertawakan. Sedangkan jika sejak awal kita tidak banyak bicara, lalu tiba-tiba dalam 5 tahun kita benar-benar berhasil, kejutan itu jauh lebih berharga. Orang akan melihat dengan mata mereka sendiri, bukan hanya dengan telinga. Ada satu hal menarik tentang manusia, yaitu kecenderungan mereka lebih percaya pada apa yang bisa diraba, dilihat, atau dirasakan. Kata-kata hanya bisa masuk telinga, tapi hasil bisa menembus hati. Contohnya, seorang anak yang sering berkata pada orang tuanya, "Aku akan berusaha jadi lebih baik. Aku akan belajar rajin. Aku akan berhenti malas." Semua kalimat itu terdengar bagus. Tapi ketika minggu demi minggu nilai raportnya tetap merah, semua janji itu kehilangan makna. Namun jika anak itu diam saja, tidak banyak bicara, tapi mulai konsisten belajar, mulai terlihat sering membuka buku, lalu tiba-tiba nilainya meningkat, tanpa kata pun orang tuanya akan tersenyum bangga. Inilah perbedaan mendasar antara orang yang hanya pandai berkata dengan orang yang memilih diam lalu bekerja. Menutup mulut dan membiarkan hasil yang bicara juga melatih kita untuk fokus pada inti bukan pada tampilan luar. Banyak orang yang terjebak dalam pencitraan, sibuk menampilkan diri agar terlihat hebat, padahal isinya belum ada. Sosial media adalah contoh paling nyata. Berapa banyak orang yang memposting aktivitas seolah-olah sukses, padahal kehidupannya masih penuh perjuangan. Mereka menunjukkan gaya hidup, memamerkan barang, atau menuliskan kata-kata motivasi, tapi sebenarnya apa yang diperlihatkan hanya kulit luar. Sedangkan orang-orang yang benar-benar sukses seringkali tidak perlu pamer. Hidup mereka sudah cukup ramai oleh hasil nyata.
Dalam perjalanan meraih sesuatu, diam jadi strategi. Diam bukan berarti kita menyerah, tetapi justru menyimpan energi agar tidak habis di mulut. Energi yang dipakai untuk membela diri atau menyombongkan rencana, lebih baik dipakai untuk mengeksekusi langkah-langkah nyata. Ada pepatah lama yang mengatakan, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya, biarkan orang berkata apapun, biarkan mereka meremehkan, biarkan mereka menilai sesuka hati. Tugas kita bukan menjawab semua suara itu, tetapi berjalan maju dan menunjukkan bahwa kita bisa. Ketika hasilnya tampak, semua suara itu akan hilang dengan sendirinya. Diam juga membuat kita lebih kuat menghadapi keraguan orang lain. Kalau kita terlalu sering membela diri, justru akan terlihat rapuh. Misalnya, ada orang berkata, "Kamu tidak mungkin bisa lulus." Jika kita buru-buru membalas, "Aku bisa, aku akan membuktikan, tunggu saja." Sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa ucapan itu melukai kita. Tapi kalau kita diam, tersenyum, lalu fokus pada usaha, suatu saat ketika kita benar-benar lulus dengan nilai baik, orang yang dulu meremehkan akan terdiam. Saat itulah hasil berbicara jauh lebih keras daripada mulut kita. Kalimat "tutup mulutmu dan biarkan hasil yang bicara" juga mengajarkan tentang kesabaran. Karena hasil itu tidak muncul dalam satu malam. Kita bisa saja ingin cepat membuktikan sesuatu, tapi proses butuh waktu. Menahan diri untuk tidak tergesa-gesa berbicara tentang hal yang belum jadi adalah bentuk kesabaran. Kita belajar menunggu, memberi kesempatan pada waktu, sambil terus berusaha. Dan ketika saatnya tiba, hasil itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu diiklankan, karena orang akan melihatnya jelas. Banyak orang besar di dunia ini yang karirnya tumbuh dalam diam. Mereka tidak banyak bicara ketika sedang membangun, bahkan sebagian mungkin diremehkan di awal. Tapi ketika karyanya jadi, orang-orang baru menyadari siapa mereka sebenarnya. Lihat saja tokoh-tokoh yang dulu tidak dikenal, bahkan dianggap remeh. Tapi kini hasil karyanya menjadi inspirasi dunia. Apa yang membuat mereka diingat bukanlah kata-kata manis yang pernah mereka ucapkan, melainkan sesuatu yang mereka tinggalkan dalam bentuk nyata. Kalau kita pikir-pikir, hidup ini sebenarnya seperti panggung besar. Banyak orang tampil di atasnya dengan berbagai gaya. Ada yang berteriak-teriak agar diperhatikan, ada yang sibuk menjelaskan betapa pentingnya peran mereka, dan ada pula yang hanya berdiri tenang tanpa banyak suara. Anehnya, seringkali penonton justru lebih mengingat orang yang tidak banyak bicara, tapi mampu memberikan aksi yang berkesan. Kata-kata itu ibarat intro lagu, tapi hasil adalah alunan musik yang membuat orang betah mendengarkan. Kalau intronya panjang tapi lagunya hambar, orang akan bosan. Tapi kalau intronya singkat, lalu lagunya luar biasa, orang akan terpesona. Begitu pula dalam hidup, hasil jauh lebih bernilai daripada ocehan panjang. Dalam keseharian, kita sering menghadapi situasi di mana orang lain meremehkan. Ada yang bilang kita tidak cukup pintar, ada yang bilang kita tidak punya kemampuan, bahkan ada yang mengatakan kita tidak akan sukses. Kalau setiap ucapan itu kita tanggapi dengan emosi, dengan kata-kata pembelaan, maka waktu kita habis hanya untuk menjelaskan. Padahal, semua penjelasan itu tidak akan pernah cukup bagi orang yang memang sudah tidak percaya. Yang bisa mematahkan keraguan hanyalah bukti nyata. Bayangkan seorang atlet yang dicemooh karena dianggap tidak berbakat. Jika dia terus membela diri dengan berkata, "Aku akan juara suatu saat nanti," orang mungkin hanya menertawakan. Tapi kalau dia berlatih diam-diam, bekerja keras, lalu akhirnya benar-benar meraih medali, semua cemooh itu hilang begitu saja. Menutup mulut bukan berarti kita harus menahan semua kata. Ada saatnya bicara memang penting, misalnya untuk menyampaikan ide, menegur kesalahan, atau menyampaikan kebenaran. Tapi yang perlu kita kendalikan adalah dorongan untuk selalu menjelaskan siapa diri kita sebelum hasil muncul. Banyak orang ingin dianggap hebat lebih dulu, padahal yang membuat hebat itu bukan klaim, tapi capaian. Sama seperti benih yang ditanam di tanah. Tidak perlu berteriak, tidak perlu mengumumkan dirinya akan tumbuh. Cukup diam, menyerap air, mendapat cahaya, lalu suatu hari tumbuh menjadi pohon. Orang-orang akan melihat dengan mata mereka sendiri bahwa dari tanah biasa ada kehidupan yang berkembang. Diam juga membuat kita terhindar dari jebakan omongan sendiri. Kadang manusia suka besar mulut,
merasa yakin akan bisa mencapai sesuatu, lalu mengatakannya dengan lantang. Saat tidak tercapai, yang hancur bukan hanya mimpinya, tapi juga harga diri di hadapan orang lain. Makanya, lebih baik kita tidak terlalu cepat mengumumkan sesuatu sebelum waktunya. Biarlah orang baru tahu setelah benar-benar terwujud. Dengan begitu, kita juga terhindar dari rasa malu jika ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ucapan. Diam itu aman, dan hasil itu pasti. Dalam dunia kerja, ada istilah under promise over deliver, yang artinya jangan terlalu banyak janji, tapi berikan hasil lebih dari yang diharapkan. Prinsip ini bisa kita terapkan dalam hidup. Tidak perlu menjanjikan langit, cukup tunjukkan bumi yang nyata. Ketika kita membiasakan diri menutup mulut dan bekerja diam-diam, orang lain akan terkejut dengan apa yang kita berikan. Efek kejut ini jauh lebih kuat daripada janji-janji kosong. Bayangkan, kalau kita bilang, aku bisa membuat proyek ini selesai dalam 3 hari, tapi ternyata baru selesai seminggu. Orang kecewa. Tapi kalau kita bilang, mungkin selesai dalam seminggu, lalu ternyata 3 hari sudah beres, orang akan kagum. Inilah kekuatan dari mengendalikan mulut dan membiarkan hasil berbicara. Selain itu, terlalu banyak bicara kadang membuat energi mental kita terkuras. Setiap kali kita bicara tentang rencana, otak kita merasa seolah-olah sudah melakukannya. Ada penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa orang yang sering mengumumkan rencananya justru lebih malas mengeksekusinya karena merasa sudah mendapat pengakuan hanya dari ucapan. Misalnya, seseorang berkata pada semua orang bahwa dia akan menulis buku. Semua orang kagum dan memuji. Perasaan puas itu membuatnya merasa seperti sudah berhasil, padahal bukunya belum juga ditulis. Akhirnya, niat itu menguap. Tapi orang yang diam saja, tidak banyak bicara lalu duduk menulis setiap hari, pada akhirnya bisa benar-benar menerbitkan buku. Bedanya jelas, yang satu sibuk bicara, yang lain sibuk bekerja. Dalam lingkungan sosial, orang yang lebih banyak diam sebenarnya lebih dihormati, karena mereka memberi ruang bagi orang lain untuk menilai dari hasil, bukan dari kata-kata. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya dianggap sombong atau hanya mencari perhatian. Sementara yang diam dan konsisten bekerja akan lebih dipercaya. Itulah mengapa ada pepatah, air tenang menghanyutkan. Orang yang tampak tenang seringkali menyimpan kekuatan besar. Mereka tidak perlu berteriak untuk membuktikan, karena hasil akan otomatis memancarkan wibawa. Diam juga mengajarkan kita untuk lebih fokus pada diri sendiri daripada pada penilaian orang lain. Ketika kita sibuk menjelaskan diri, sebenarnya kita sedang mencari pengakuan dari luar. Tapi kalau kita diam dan bekerja, pengakuan itu akan datang sendiri, bahkan tanpa kita minta. Pengakuan yang lahir dari hasil nyata lebih tahan lama dibandingkan pengakuan yang lahir dari kata-kata. Misalnya, seorang musisi tidak perlu sibuk mengatakan bahwa lagunya bagus. Cukup biarkan orang mendengar, dan kalau memang bagus, orang akan menyukainya, memutarnya berulang-ulang, bahkan merekomendasikannya ke teman. Itu lebih kuat daripada promosi panjang tanpa kualitas musik yang memadai. Kalau kita mau jujur, terkadang keinginan untuk banyak bicara sebenarnya datang dari rasa tidak percaya diri. Kita takut orang salah paham, takut dianggap remeh, atau takut tidak diperhatikan, sehingga kita menutupi kelemahan dengan kata-kata. Tapi, semakin kita menutupinya dengan suara, semakin orang curiga. Justru orang yang benar-benar percaya diri, biasanya tidak butuh banyak bicara. Mereka tahu hasilnya akan cukup kuat untuk menjelaskan segalanya. Seperti singa di hutan, ia tidak perlu berteriak setiap saat untuk menunjukkan bahwa ia raja. Semua hewan tahu kekuatannya hanya dengan melihat tindakannya. Diam juga membantu kita mengurangi konflik yang tidak perlu. Kalau kita terlalu cepat membela diri atau menyombongkan diri, seringkali justru memicu pertengkaran. Tapi kalau kita diam, bekerja, dan membiarkan hasil berbicara, maka orang yang awalnya meremehkan tidak punya lagi alasan untuk berdebat. Hasil itu tidak bisa dibantah. Kata-kata bisa dilawan dengan kata-kata, tapi bukti nyata sulit sekali dipatahkan. Ada hal lain yang sering kita lupakan, yaitu bahwa terlalu banyak bicara bisa mengundang iri atau bahkan menjatuhkan kita sendiri. Kadang ketika kita menceritakan rencana atau langkah-langkah kita, ada orang yang diam-diam tidak senang lalu mencoba menghalangi. Ada pula yang mengambil ide kita dan mengakuinya sebagai miliknya. Saat itu kita hanya bisa menyesal karena terlalu cepat membuka mulut. Maka, diam bukan hanya soal menahan ego, tetapi juga bentuk perlindungan. Dengan diam,
kita menjaga proses kita tetap aman dari gangguan orang lain sampai saatnya benar-benar siap untuk ditunjukkan. Banyak orang hebat yang justru tumbuh dalam kesunyian. Mereka bekerja dalam senyap. Kadang tidak ada yang memperhatikan, tapi saat hasilnya muncul, dunia terperangah. Misalnya seorang penulis yang tidak pernah membicarakan tulisannya kepada siapapun, namun tiba-tiba karyanya terbit dan menjadi fenomena. Orang bertanya-tanya, kapan dia menulis, bagaimana bisa menghasilkan karya sebesar itu? Jawabannya sederhana, dia lebih banyak menutup mulut dan membiarkan hasil yang berbicara. Inilah kekuatan dari diam yang produktif. Kita juga bisa belajar dari dunia olahraga. Atlet terbaik biasanya tidak terlalu banyak bicara tentang ambisinya. Mereka lebih banyak berlatih di balik layar, berkeringat tanpa ada kamera yang merekam. Baru ketika pertandingan dimulai, orang bisa melihat ketangguhan mereka. Sementara atlet yang terlalu banyak bicara kadang justru jatuh ketika hari H tiba karena beban janji yang mereka ucapkan membuat mereka tertekan. Jadi menutup mulut itu bukan sekedar sikap, tapi juga strategi mental agar fokus tetap terjaga. Hidup ini sebenarnya tidak butuh banyak deklarasi. Deklarasi hanya penting ketika hasil sudah jelas. Sama seperti orang yang ingin menikah. Tidak perlu mengumumkan setiap hari di media sosial bahwa dia punya pasangan dan berencana menikah. Cukup biarkan orang tahu saat undangan sudah tersebar. Dengan begitu, kabar itu menjadi nyata dan tidak bisa dibantah. Bandingkan dengan orang yang setiap minggu mengatakan sedang menjalin hubungan serius, tapi bertahun-tahun tidak pernah sampai ke pelaminan. Lama-lama orang akan menertawakan. Itulah bedanya antara kata-kata dan bukti nyata. Diam juga memberi kita ruang untuk belajar tanpa tekanan. Kalau kita terlalu sering bicara tentang apa yang akan kita lakukan, orang akan menaruh ekspektasi, dan ekspektasi itu bisa jadi beban. Misalnya kita berkata pada semua orang bahwa kita akan membuka bisnis besar tahun depan. Semua orang menunggu, bertanya, bahkan memberi komentar. Saat kita menghadapi kesulitan, kita merasa malu untuk gagal karena sudah terlanjur bicara. Akhirnya, tekanan itu membuat kita kehilangan semangat. Tapi kalau kita diam saja, belajar perlahan, mencoba dan jatuh bangun tanpa banyak orang tahu, maka saat kita berhasil, kejutan itu lebih manis. Dan kalaupun gagal, tidak ada yang perlu tahu, kita bisa bangkit lagi tanpa malu. Kita juga harus ingat, dunia ini penuh dengan orang yang pandai bicara tapi miskin hasil. Banyak orang yang jago meyakinkan, jago berjanji, tapi tidak pernah benar-benar menepati. Orang seperti itu mungkin bisa menipu sekali, tapi tidak akan bisa terus-terusan. Cepat atau lambat orang akan sadar bahwa kata-kata mereka kosong. Sebaliknya, orang yang tidak banyak bicara tapi konsisten menunjukkan hasil akan selalu dipercaya. Kepercayaan itu lahir bukan dari mulut, tapi dari bukti yang berulang kali terlihat. Diam dan bekerja diam-diam juga melatih kerendahan hati. Kadang manusia ingin diakui, ingin dipuji, sehingga mulutnya tidak bisa berhenti menceritakan apa yang sedang ia lakukan. Tapi orang yang rendah hati tahu bahwa pengakuan terbaik bukanlah yang diminta, melainkan yang diberikan dengan tulus oleh orang lain. Dan itu hanya bisa terjadi ketika hasil nyata sudah ada. Orang akan datang sendiri memberi apresiasi tanpa kita minta. Itulah bentuk penghargaan yang paling berharga. Selain itu, diam juga mengajarkan kita untuk menghargai proses. Kalau kita sibuk bicara tentang hasil, kita jadi lupa menikmati langkah demi langkah. Kita terlalu fokus pada pengakuan, padahal yang lebih penting adalah perjalanan itu sendiri. Dengan menutup mulut, kita bisa lebih tenang menjalani setiap proses tanpa terburu-buru ingin dilihat orang. Dan justru karena itu, hasil akhirnya lebih matang. Sama seperti buah yang dipetik terlalu cepat, rasanya asam. Tapi buah yang dibiarkan matang dalam diam akan manis ketika siap dimakan. Dalam hubungan sosial, diam juga bisa menjadi alat untuk menjaga kehormatan. Kadang kita ingin menjawab ejekan atau kritik dengan kata-kata, namun menjawab hanya akan memperpanjang perdebatan. Jika kita diam, lalu membuktikan dengan hasil, lawan bicara kita tidak akan punya amunisi lagi. Misalnya ada orang berkata kita malas. Kalau kita membalas, aku tidak malas kok, aku rajin kok. Itu hanya perdebatan. Tapi kalau kita diam, lalu suatu saat orang melihat kita bekerja keras dan mencapai banyak hal, ejekan itu runtuh dengan sendirinya. Diam itu lebih elegan, lebih berkelas,
dan hasil selalu menjadi senjata paling kuat. Menutup mulut dan membiarkan hasil berbicara juga melatih mental kita untuk tahan terhadap hinaan. Tidak mudah memang ketika diremehkan, apalagi di depan banyak orang. Dorongan untuk membela diri pasti besar. Tapi kalau kita bisa menahan diri, kita sedang membangun kekuatan batin. Kita belajar bahwa tidak semua harus dijawab sekarang. Kadang, jawaban terbaik justru datang nanti, dalam bentuk hasil yang nyata. Kesabaran seperti inilah yang membentuk karakter tangguh. Orang yang banyak bicara juga kadang kehilangan kejutan. Misalnya seseorang berkata terus-menerus bahwa ia sedang menulis novel. Orang-orang jadi tahu, jadi menunggu. Saat novelnya terbit, kejutan itu hilang. Karena orang sudah menduga. Tapi bayangkan orang yang diam saja, tidak pernah bercerita, lalu suatu hari tiba-tiba menerbitkan novel yang bagus. Efek kejutnya jauh lebih kuat. Orang-orang akan kagum bukan hanya pada hasilnya, tapi juga pada sikapnya yang tidak banyak omong. Kejutan itu punya nilai tersendiri yang membuat hasil terlihat lebih istimewa. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang benar-benar hebat biasanya tidak punya banyak waktu untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Mereka sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan latihan, sibuk dengan langkah-langkah nyata. Justru karena itu, hasil yang mereka capai begitu terasa otentik, karena lahir dari kerja keras, bukan dari kata-kata. Di sisi lain, orang yang terlalu banyak bicara justru sering tidak punya waktu untuk bekerja. Energinya habis di mulut, bukan di tangan atau pikiran. Akhirnya, perbedaan antara yang bekerja dan yang bicara terlihat jelas. Satu meninggalkan karya, satu hanya meninggalkan jejak suara. Kebiasaan menutup mulut ini sebenarnya juga mengajarkan kita disiplin. Menahan iri untuk tidak membicarakan sesuatu yang belum jadi butuh kedewasaan. Kita harus sadar bahwa setiap kata yang keluar membawa tanggung jawab. Kalau kita sudah mengatakan sesuatu, orang akan menagihnya. Tapi kalau kita tidak bicara, tidak ada yang perlu ditagih. Beban itu berkurang dan kita bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Disiplin dalam menahan bicara sama pentingnya dengan disiplin dalam bekerja. Dua-duanya saling melengkapi agar kita bisa berjalan lebih jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh sederhana yang menunjukkan betapa kuatnya hasil dibandingkan kata-kata. Misalnya seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya. Dia bisa saja berkata setiap hari, "Aku akan sukses. Aku akan bahagiakan ayah dan ibu." Kata-kata itu indah. Tapi kalau setiap hari yang dilakukan hanya bermain atau bermalas-malasan, semua itu hilang makna. Sebaliknya, kalau anak itu diam, belajar sungguh-sungguh, bekerja keras, lalu suatu saat bisa membeli sesuatu untuk orang tuanya dari hasil jerih payah sendiri. Tanpa kata pun, orang tuanya akan menangis bahagia. Hasil jauh lebih menyentuh hati daripada 1000 janji. Menutup mulut juga membantu kita lebih fokus ke dalam, bukan keluar. Kita jadi lebih peduli pada perkembangan diri sendiri daripada penilaian orang lain. Kalau kita terlalu sibuk menjelaskan diri, kita sedang memberi kekuatan pada orang lain untuk menilai kita. Tapi kalau kita diam dan bekerja, kita memberi kekuatan pada diri sendiri untuk membuktikan lewat hasil. Fokus ke dalam ini membuat kita lebih tenang, tidak mudah terombang-ambing oleh komentar orang. Kita berjalan di jalur kita sendiri tanpa perlu teriak-teriak. Ada kalanya kita juga perlu menerima bahwa tidak semua orang akan percaya pada kita di awal. Dan itu wajar. Orang lain menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang kita rencanakan. Maka tidak perlu memaksa orang lain percaya dengan kata-kata. Biarkan waktu yang menjawab. Waktu punya cara untuk menunjukkan kebenaran. Hari ini mungkin kita dianggap tidak mampu, tapi beberapa tahun kemudian, saat hasil kita nyata, orang yang dulu meremehkan bisa jadi orang yang paling hormat. Banyak kisah sukses yang lahir dari prinsip sederhana ini. Misalnya seorang pengusaha kecil yang awalnya diremehkan. Orang-orang berkata, usahanya tidak akan bertahan, tidak akan besar. Tapi dia tidak banyak membantah. Dia menutup mulut, bekerja keras, memperbaiki kualitas, belajar setiap hari. Tahun demi tahun, usahanya berkembang dan akhirnya orang-orang yang dulu meremehkan menjadi pelanggan setia. Itu contoh nyata bahwa hasil lebih kuat daripada kata-kata. Kalau dipikir-pikir, hidup kita ini sebenarnya singkat. Waktu terlalu berharga kalau dihabiskan untuk bicara yang tidak perlu. Lebih baik energi itu dipakai untuk hal nyata. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara sama sekali, tapi bijaklah memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kalau bicara hanya menambah masalah atau membuat kita terlihat sombong, lebih baik diam. Tapi kalau hasil sudah ada, kita tidak perlu repot-repot menjelaskan. Orang lain akan melihat dan mengakui. Sikap ini juga bisa menghindarkan kita dari rasa sakit hati. Karena saat kita banyak bicara, kita membuka ruang untuk kritik, ejekan, bahkan kebencian.
Tapi kalau kita diam, orang tidak punya banyak celah untuk menyerang. Baru ketika hasilnya terlihat, orang akan terdiam. Kita tidak perlu marah, tidak perlu melawan dengan kata-kata, karena bukti nyata sudah cukup menjadi jawaban. Dan jawaban yang diberikan oleh hasil itu lebih tajam daripada 1000 kalimat. Ada pepatah yang mengatakan, pohon yang berbuah lebat akan merunduk. Artinya, semakin seseorang berhasil, semakin rendah hatinya. Orang yang benar-benar berbuah tidak perlu berteriak untuk membuktikan. Buahnya sendiri sudah menjadi tanda. Sama halnya dengan kita. Kalau memang punya hasil, orang lain akan tahu. Tidak perlu kita umumkan. Justru kesederhanaan dalam menyikapi hasil itu membuat orang semakin menghargai. Menutup mulut bukan berarti kita jadi orang yang tertutup atau misterius. Bukan itu maksudnya. Menutup mulut di sini lebih kepada mengendalikan dorongan untuk selalu membuktikan diri lewat kata-kata. Karena sejatinya, bukti yang paling kuat adalah tindakan. Dunia ini sudah penuh dengan orang yang pandai bicara. Yang langka adalah orang yang benar-benar mewujudkan kata-katanya. Maka kalau kita bisa menjadi orang yang hasilnya berbicara, kita akan lebih dihormati daripada orang yang hanya mengandalkan suara. Hidup ini akan lebih damai kalau kita terbiasa menahan mulut. Kita tidak perlu terus-menerus membela diri. Tidak perlu repot-repot menjawab semua komentar. Tidak perlu selalu menjelaskan setiap langkah. Cukup kita berjalan, bekerja, berproses, lalu biarkan hasil datang di waktunya. Karena pada akhirnya, orang hanya bisa berdebat dengan kata-kata, tapi tidak bisa berdebat dengan hasil nyata. Kadang kita lupa bahwa hasil bukan hanya soal pencapaian besar, tapi juga hal-hal kecil yang konsisten kita lakukan setiap hari. Misalnya seorang pelari maraton tidak tiba-tiba bisa menempuh puluhan kilometer. Dia mulai dengan latihan ringan, berlari beberapa ratus meter, lalu bertahap menambah jarak. Dia tidak perlu memberitahu orang lain setiap kali selesai berlari, tapi ketika tiba waktunya lomba, stamina yang dia bangun akan terlihat jelas. Hasil kecil yang konsisten itu akhirnya berbicara lebih keras daripada ribuan pengumuman. Hal ini mengajarkan bahwa diam dan konsisten jauh lebih kuat daripada bicara besar, tapi tanpa aksi. Kita juga sering melihat perbedaan mencolok antara orang yang sibuk membuktikan diri lewat kata-kata dan orang yang membiarkan hasil bicara. Orang yang sibuk berkata biasanya cepat lelah, karena terus merasa harus menjelaskan dirinya. Sedangkan orang yang fokus bekerja justru punya energi lebih banyak untuk benar-benar menciptakan sesuatu. Dan lucunya, orang yang hasilnya nyata biasanya justru tidak terlalu peduli pada pengakuan. Mereka tahu hasil itu sendiri sudah cukup, sehingga yang mereka kejar bukan pujian, tapi kepuasan batin karena sudah menyelesaikan sesuatu dengan baik. Hidup akan lebih ringan ketika kita belajar menutup mulut, karena kita tidak lagi terikat oleh omongan kita sendiri. Kita tidak merasa terpaksa menepati janji kosong. Kita tidak lagi terbebani oleh ekspektasi orang lain. Kita hanya perlu fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Dan ketika hasil itu muncul, kita bisa membiarkan orang lain menilainya sendiri. Ada rasa lega tersendiri saat kita tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa, karena karya kita sudah cukup menjadi saksi. Menariknya, ketika kita belajar menutup mulut, kita juga belajar lebih banyak mendengar. Saat kita berhenti sibuk membicarakan diri sendiri, kita punya ruang untuk memperhatikan orang lain. Dari situlah kita bisa mendapatkan inspirasi, ilmu, atau bahkan kritik yang membangun. Orang yang terlalu banyak bicara biasanya kehilangan kesempatan mendengar, padahal mendengar adalah salah satu cara terbaik untuk belajar. Dan seringkali, pelajaran yang kita dapatkan dari mendengar itulah yang membantu kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi, diam itu bukan hanya menjaga, tapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan. Ada satu hal yang sering terjadi. Orang yang diam tapi bekerja keras biasanya lebih dihargai ketika akhirnya bersuara. Karena kata-kata mereka jarang, orang akan lebih memperhatikan. Sementara orang yang selalu bicara setiap saat, lama-lama membuat orang bosan, bahkan saat mereka benar-benar berkata sesuatu yang penting. Jadi menutup mulut bukan berarti kehilangan suara, tapi justru menjaga agar suara kita bernilai. Saat kita akhirnya bicara, orang mendengar dengan serius, karena mereka tahu kita bukan tipe orang yang bicara sembarangan. Prinsip ini juga berlaku dalam dunia pertemanan atau hubungan sosial. Kadang kita merasa ingin membuktikan diri kepada teman-teman bahwa kita bisa ini, bisa itu. Tapi kalau semua hanya berhenti di mulut, kita justru terlihat pamer.
Teman-teman yang benar-benar peduli sebenarnya tidak butuh kata-kata kita. Mereka hanya ingin melihat kita bahagia dan berkembang. Jadi lebih baik kita fokus pada usaha nyata dan biarkan mereka melihat perubahan positif yang lahir dari hasil, bukan dari cerita. Salah satu tantangan terbesar dalam menutup mulut adalah mengendalikan ego. Ego selalu ingin dipuji, ingin diakui, ingin dianggap hebat. Ego mendorong kita untuk berbicara tentang hal-hal yang bahkan belum kita capai. Tapi kalau kita bisa mengendalikan ego itu, kita akan lebih tenang. Kita tidak lagi butuh validasi cepat. Kita sabar menunggu hasil yang akan berbicara di waktu yang tepat. Dan justru karena kita menahan ego, saat hasil itu muncul, nilainya jauh lebih besar. Kita juga perlu sadar bahwa dunia ini tidak selalu butuh pengumuman. Tidak semua proses harus dilihat orang lain. Ada banyak hal yang lebih baik dikerjakan dalam senyap. Misalnya ketika kita sedang memperbaiki diri. Tidak perlu setiap hari memberitahu orang lain bahwa kita sedang berubah. Perubahan itu akan terlihat dari sikap kita, dari cara kita memperlakukan orang, dari cara kita mengendalikan diri. Dan perubahan yang terlihat nyata itu lebih meyakinkan daripada 1000 janji untuk berubah. Kalau kita terbiasa menutup mulut, kita juga akan lebih mudah menerima kegagalan. Karena tidak ada yang tahu rencana kita secara detail, tidak ada yang perlu kita kecewakan selain diri sendiri. Kalau gagal, kita bisa bangkit lagi tanpa harus menanggung malu. Tapi kalau kita sudah berteriak kemana-mana bahwa kita akan sukses dalam waktu tertentu, lalu gagal, rasa malu itu bisa menghancurkan semangat kita. Jadi diam juga adalah cara untuk melindungi diri dari luka yang tidak perlu. Ada orang yang berkata, tapi kalau kita diam, bagaimana orang lain tahu kita sedang berusaha? Jawabannya sederhana, biarkan hasil yang menunjukkan. Orang yang benar-benar peduli akan melihat, meski kita tidak bicara. Dan orang yang tidak peduli, tidak akan berubah hanya karena kita menjelaskan panjang lebar. Jadi lebih baik energi kita dipakai untuk berusaha, daripada untuk menjelaskan. Karena pada akhirnya, yang bisa membuka mata orang, hanyalah hasil nyata. Kalau kita pikir lebih dalam, hidup ini sebenarnya mirip dengan menanam pohon. Saat pertama kali menanam, tidak ada yang bisa langsung melihat hasilnya. Benih itu kecil, tertutup tanah, bahkan orang lain mungkin mengira tidak ada apa-apa di sana. Kalau kita sibuk mengumumkan, lihat, aku sedang menanam pohon besar. Orang bisa saja meragukan, karena mereka tidak melihat bukti nyata. Tapi jika kita merawat benih itu dengan sabar, menyiramnya, menjaga tanahnya, suatu hari tunas kecil akan muncul. Dan lambat laun, pohon itu tumbuh kokoh, memberikan keteduhan, bahkan buah yang bisa dinikmati orang lain. Tanpa perlu banyak bicara, pohon itu sendiri menjadi bukti. Begitu juga dengan hidup kita, hasil nyata akan terlihat di waktunya. Seringkali, kita tergoda untuk mencari pengakuan cepat. Misalnya ketika baru mulai belajar keterampilan baru, kita sudah ingin orang lain tahu. Padahal pada tahap awal, hasil kita belum seberapa. Justru disitulah resiko paling besar. Kita jadi mudah minder ketika ada komentar negatif, atau kita merasa terbebani karena sudah terlanjur bicara. Sebaliknya, kalau kita tenang dan diam, kita punya ruang untuk belajar tanpa tekanan. Kita bisa salah, gagal, lalu mencoba lagi tanpa ada rasa malu. Dia memberi kita kebebasan untuk berkembang tanpa sorotan. Ada juga hal menarik, ketika kita membiarkan hasil bicara, orang lain biasanya lebih menghargai. Karena hasil itu datang bukan dari banyak janji, tapi dari bukti nyata. Misalnya seorang siswa yang jarang pamer nilai, tapi ternyata selalu mendapat peringkat bagus. Orang akan menaruh hormat tanpa dia harus menjelaskan apa-apa. Atau seorang pekerja yang tidak banyak bicara tentang keahliannya, tapi setiap kali diberi tugas, selalu tuntas dengan baik. Mereka lebih dihormati karena kualitas, bukan karena kata-kata. Di sisi lain, orang yang terlalu banyak bicara seringkali kehilangan kredibilitas. Mungkin awalnya orang tertarik, tapi ketika kata-kata itu tidak sesuai dengan kenyataan, kepercayaan mulai luntur. Dan kepercayaan yang hilang, sulit untuk dikembalikan. Itulah kenapa diam dan menunjukkan hasil lebih aman. Karena kita tidak menjual janji, kita hanya memberi bukti. Orang lain pun lebih mudah percaya pada sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya didengar. Menutup mulut juga mengajarkan kita tentang keheningan batin. Ketika kita berhenti berbicara berlebihan, pikiran kita lebih jernih. Kita bisa fokus mengerjakan hal yang benar-benar penting.
Kadang justru dengan banyak bicara, energi kita terkuras hanya untuk meyakinkan orang lain. Padahal energi itu bisa dipakai untuk melangkah lebih jauh. Dengan diam, kita menyimpan tenaga, dan tenaga itulah yang akan mendorong kita mencapai hasil. Kalau kita lihat dalam dunia profesional, orang-orang hebat biasanya tidak banyak bicara soal rencananya. Mereka bekerja dalam diam, mempersiapkan segalanya dengan detail. Lalu ketika karya mereka muncul, semua orang terkagum. Itu yang membuat karya besar terasa begitu kuat, karena lahir dari proses senyap yang panjang. Bukan dari ribuan kata, tapi dari ribuan tindakan kecil yang konsisten. Dalam kehidupan sehari-hari pun berlaku hal serupa. Kita tidak perlu menceritakan semua usaha kita kepada orang lain. Tidak perlu semua orang tahu berapa kali kita gagal, berapa kali kita bangun lagi. Cukup kita sendiri yang tahu perjuangan itu. Karena pada akhirnya, orang hanya akan melihat bagaimana kita berdiri sekarang. Dan justru itu yang paling penting, hasil yang bisa menjadi saksi dari perjalanan panjang kita. Ada kalimat bijak yang sering diulang, air yang tenang menghanyutkan. Itu benar adanya. Orang yang tenang, yang tidak banyak bicara, seringkali menyimpan kekuatan besar. Karena ketenangan itu menandakan kontrol diri, kedewasaan, dan kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu. Sama halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, justru menunjukkan kita cukup kuat untuk tidak mencari pengakuan murahan. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh berbicara sama sekali. Ada kalanya kita memang perlu bicara untuk menjelaskan, untuk memberi semangat, atau untuk menginspirasi orang lain. Tapi perbedaannya ada pada isi kata-kata kita. Kalau kita sudah punya hasil, kata-kata kita akan lebih kuat. Karena orang tahu itu lahir dari pengalaman nyata, bukan dari teori kosong. Maka menutup mulut sementara, lalu bicara setelah ada hasil, adalah cara terbaik untuk menjaga kualitas suara kita. Pada akhirnya hidup bukanlah tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling nyata memberi bukti. Dunia ini penuh dengan suara tapi hanya sedikit yang punya isi. Kalau kita bisa menjadi bagian kecil yang memilih diam, bekerja, lalu menghasilkan sesuatu yang nyata, itu sudah cukup untuk membuat perbedaan. Karena suara terbesar bukan keluar dari mulut kita, tapi dari hasil yang lahir dari kerja keras kita sendiri.